Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi S. Bulaksam. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220209502 kelas PTIKD angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Blender, yaitu perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat dan mengolah objek tiga dimensi. Dalam video ini saya akan membahas bagian-bagian utama dari Blender, mulai dari menu pembuatan, proyek baru, tampilan antarmuka, hingga fungsi-fungsi penting yang ada di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam memahami dasar penggunaan Blender. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke tampilan Blendernya. Pada menu di bawah di depan kita ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama itu General. General ini itu merupakan pilihan bawaan atau default Blender yang digunakan untuk keperluan umum seperti pemodelan, animasi dan juga simulasi. Nah, di mode ini pengguna akan langsung disajikan satu scene berisi tiga objek dasar yaitu cube, kamera dan juga light. Nah, di bawahnya terdapat 2D animation atau 2D animation, di mana template ini dirancang khusus untuk pembuatan animasi dua dimensi menggunakan fitur Grease Pencil. Di template ini, tampilan awal Blender itu akan menyesuaikan mode 2D Drawing Workspace, di mana pengguna ini dapat menggambar langsung pada bagian bidang kerja. Sini juga ada ya video animasi. Tentunya di sini ada juga video editing, di mana template video editing ini mengubah Blender menjadi perangkat non-linear video editor. Nah, di mode ini tampilan utamanya itu menampilkan video sequencer editor, di mana pengguna dapat menggabungkan klip antara video, menambahkan efek, serta menyusun audio. Adapun pengertian dari Blender ini, Blender merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat dan mengolah objek tiga dimensi atau 3D. Nah, aplikasi ini tuh dikembangkan oleh Blender Foundation yang dapat digunakan secara gratis oleh siapapun. Blender ini juga memiliki kemampuan yang sangat luas, mencakup pemodelan atau modeling, animasi atau animation, rendering, compositing, simulasi fisika, pengeditan video, hingga pengembangan permainan atau game development. Karena sifatnya bebas dan juga fleksibel, Blender menjadi salah satu perangkat lunak 3D paling populer di kalangan pelajar, desainer, animator, dan juga pengembangan game. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam antarmuka atau interface dari Blender. Nah, ketika Blender ini dibuka, maka pengguna akan melihat tampilan utama yang terdiri atas beberapa bagian penting, yaitu 3D viewport. Nah, di sini itu merupakan area kerja utama tentang tempat pengguna membuat modifikasi dan juga menampilkan objek 3D. Nah, beberapa fungsi dasar di area ini itu antara lain untuk memutar tampilan itu kita pakai tombol tengah dari mouse seperti ini. Nah, ini untuk mengubah posisi kamera. Selanjutnya menggeser tampilan dengan kombinasi shift dan juga apa sih namanya? Tombol tengah dari mouse seperti ini. Nah, kalau cuman klik tengah itu untuk memutar kamera ya. Nah, kalau shift ini berpindah kamera. Nah, seperti itu. Selanjutnya jika ingin melakukan zoom in dan juga zoom out itu kita bisa menggulir roda dari mouse kita. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada toolbar panel kiri itu kita bisa memindahkan objek seperti move atau G. Nah, ini kita pindahkan menggunakan G. Atau kita select dulu objeknya menggunakan klik kiri, lalu kita klik G untuk memindahkan objeknya. Nah, contoh sisi pindahkan di sini. Selanjutnya, untuk rotate itu atau memutar objek, itu menggunakan tombol R. Contoh di sini saya pilih, lalu kita R. Nah, ini saya bisa putar semau saya. Lalu untuk scale atau ukuran dari objek kita itu menggunakan shortcut S. Kita ke sini saya klik dulu objeknya lalu kita klik S. Nah, di sini akan otomatis masuk ke menu scale. Nah, ini dia. Contoh saya ingin sebesar ini, lalu saya rotate seperti ini, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, ini maka akan melayang seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di bagian bawah sini itu terdapat sebuah timeline di mana ini fungsinya itu eh, digunakan untuk mengatur keyframe dalam proses pembuatan animasi ke depannya. Melalui timeline ini kita dapat mengontrol waktu dan juga mengatur pergerakan setiap objek dalam animasi. Seperti itu. Nih.
Selanjutnya untuk menu utama atau toolbar menu dari Blender ini terdapat beberapa menu di atas sini. Terdapat ada dokumen, edit, render, jendela, bantuan, layout, modeling dan sebagainya. Sini kita jelaskan dulu pada bagian file atau dokumen. Nah, pada bagian dokumen ini terdapat beberapa menu seperti new atau membuat project baru, membuat animasi baru, membuat video editing baru. Ini untuk buka ini berfungsi untuk membuka sebuah project baru. Nah, ini pada menu buka belakangan ini itu otomatis akan membuka project sebelum yang sebelumnya kita kerjakan. Kalau recover itu lebih ke recover apa ya? Ya, seperti itulah. Selanjutnya pada menu edit, pada menu edit di sini terdapat beberapa menu di mana menampung perintah dasar seperti undo, redo, serta pengaturan preference untuk mengubah tema, pintasan, shortcut, dan juga add-on pada mode ini. Nah, adapun shortcut dari undo sendiri itu yaitu Ctrl Z. Nah, di sini saya coba Ctrl Z. Nah, ini maka akan kembali ke awal. Kalau ingin redo itu menggunakan Ctrl Shift Z. Nah, ini maju ke depan. Seperti itu. Selanjutnya untuk pada bagian render di sini terdapat beberapa menu, contohnya render gambar yang akan langsung merender gambar kita. Seperti ini. Kayak ini tampilannya. Ada juga render animasi, render suara, tampilan render, tampilan animasi, dan mengunci antar muka. Selanjutnya pada bagian jendela di sini terdapat beberapa menu. Nah, pada bagian jendela ini tuh biasanya digunakan untuk mengatur tampilan jendela kerja dan juga mengubah tata letaknya. Seperti itu. Selanjutnya untuk bagian bantuan atau help itu memberikan akses ke dokumentasi resmi, pembaruan perangkat lunak, serta forum komunitas dari Blender ini. Nah, komunitas pengguna, support, tutorial, catatan rilis, dan juga manualnya. Sini juga kita bisa melaporkan jika terdapat bug pada aplikasi kita. Nah, selanjutnya pada area kerja atau workspace, di sini terdapat beberapa menu, contohnya layout, modeling, pemahatan, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, penyatuan, geometry nodes, dan scripting. Nah, apa saja sih fungsinya? Fungsinya itu pada layout itu fungsinya yaitu untuk tata letak umumnya atau tempat kita itu untuk mengatur objek di dalam scene. Nah, scene itu ini. Selanjutnya untuk bagian modeling, modeling sendiri ini berfungsi untuk sebagai pembuatan atau pengeditan bentuk dari 3D kita, 3D objek kita ini. Selanjutnya untuk pemahatan, pemahatan sendiri itu berfungsi untuk pemahatan bentuk organik seperti wajah atau karakter seperti itu. Selanjutnya untuk UV editing, UV editing sendiri ini berfungsi untuk pengaturan peta tekstur atau UV map. Selanjutnya untuk tekstur paint sendiri ini berfungsi untuk melukis langsung pada permukaan objek. Selanjutnya untuk shading, shading berfungsi untuk pengaturan material dan juga efek visual pada sistem node. Selanjutnya untuk animation berfungsi sebagai pengaturan pergerakan dan juga keyframe animasi. Selanjutnya ada rendering. Nah, rendering sendiri ini berfungsi sebagai penyesuaian cahaya, pencahayaan, dan juga tampilan akhir dari animasi kita. Selanjutnya untuk compositing atau penyatuan berfungsi untuk penggabungan efek visual pasca render tadi. Selanjutnya untuk yang terakhir itu scripting sendiri berfungsi sebagai penulisan script Python untuk otomatisasi proses. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai menunya. Di sini saya memiliki beberapa shortcut yang saya ketahui, contohnya yang seperti menambahkan objek baru dengan menekan Shift dan juga A. Shift A. Nah, di sini maka kita akan langsung diberikan menu untuk membuat objek baru. Contoh di sini saya membuat sebuah circle, masukkan di sini. Ini dia. Coba scale-nya kita gedein. Nah, ini dia circle-nya. Ini. Coba kita coba yang lain. Hmm,
Kita coba bola. Nah, ini dia bolanya. Coba kita pindahkan menggunakan G. Nah, ini dia. Kita pindahkan di sini, lalu kita perbesar sebesar ini. Nah, itu dia. Lalu untuk menghapus objek itu, kita tinggal klik X atau tombol delete pada keyboard kita. Tentu di sini saya ingin mendelete ini menggunakan tombol X. Nah, ini langsung akan diarahkan untuk hapus. Nah, untuk lingkaran ini bisa juga kita hapus X lalu hapus. Nah, itu dia. Selanjutnya ada pun shortcut yang lain, contohnya memindahkan objek itu G tadi, memutar objek R, mengubah ukuran objek menggunakan S, dan juga kalau ingin beralih mode objek atau edit itu tinggal mengklik tab. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk tampilan depan itu menggunakan numpad 1. Untuk kita pilih numpad 1. Nah, ini untuk tampilan dua dimensi atau dari depan. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk render gambar itu tampilan atas dulu kita bisa menekan numpad nomor 7. Nah, ini dia tampilan dari atas. Dan juga di bagian sini tuh ada kita bisa memilih dari arah mana kameranya. Nah, di sini contoh saya dari tengah, ini dari samping. Saya ingin ke sampingnya lagi, samping kirinya, nah, seperti itu. Ingin ke bawah tinggal pencet ini. Nah, seperti itu. Nah, adapun shortcut lainnya seperti render gambar seperti F12, bisa klik F12, maka akan otomatis masuk ke menu render gambar. Seperti itu. Jadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan video kali ini. Kesimpulannya yaitu Blender ini merupakan perangkat lunak multifungsi yang menyediakan seluruh kebutuhan pembuatan konten kita dalam satu paket. Dengan antara mungkin terintegrasi, dukungan add-on, serta sistem render engine yang fleksibel, Blender ini menjadi salah satu perangkat lunak terbaik untuk pembelajaran maupun produksi profesional di bidang animasi, desain, dan juga multimedia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.